Kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Galatia pasal 3 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Judul renungan hari ini, siapa yang mempesonamu? Jika pertanyaan ini diajukan kepada kita pada hari ini, jawaban jujur apakah yang dapat Anda berikan? Siapakah yang telah mempesona saudara saat ini? Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa Yesus telah mempesona hatiku karena kebaikannya, karena kerendahan hatinya, karena hal-hal yang dilakukan sangat luar biasa. Terlebih karena ia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi ternyata banyak orang juga yang terpesona bukan karena Yesus, melainkan kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Misalnya terpesona karena kecantikan, kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya. Melalui renungan ini, Paulus mengingatkan orang-orang di Galatia yang dianggap dalam tanda kutip bodoh, karena mereka telah menyimpang dari Tuhan dan percaya kepada Injil-Injil palsu. Injil palsu ini adalah Injil yang memutarbalikkan kebenaran. Di dunia ini yang semakin banyak orang melihat hal-hal yang menarik bukan lagi tentang Tuhan. Hal-hal yang membuat mereka mudah terpesona bukan lagi bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka. Justru banyak orang yang terpesona melihat keberhasilan orang lain dan kemudian merasa iri dengan hal itu. Kemudian terpesona melihat mobil tetangga. Kemudian kita berkeinginan untuk memilikinya. Atau kita terpesona ketika melihat orang lain memakai tas yang mewah. Dan kita pun kemudian menginginkan hal seperti itu. Saudaraku, kekaguman kita sebagai orang percaya harusnya tidak lagi membuat kita mengejar tentang bagaimana hal-hal yang mempesona di dunia ini, seperti kecantikan atau kekayaan. Namun, kita juga tidak terlepas bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa, kadangkala kita masih mengejar yang namanya tentang hal-hal yang dianggap dunia begitu penting. Tetapi kita bersyukur karena Kristus telah menebus kita, karena Kristus telah menyelamatkan kita. Maka harusnya itu yang menjadi mempesona kita, itu yang harusnya membuat kita semakin terpesona dengan Dia. Apalagi hal-hal yang luar biasa yang dilakukan setiap hari dalam hidup kita. Kristus senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan menjaga keluarga kita, bahkan ketika kita terjatuh sekalipun, Tuhan masih mau memegang tangan kita, sekalipun kita yang melakukan kesalahan. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya kita harus waspada kepada sesuatu yang menarik kelihatannya di mata, tetapi sebenarnya itu jebakan pesona palsu yang ditawarkan dunia ini. Jika orang percaya menaruh kekaguman kepada uang, harta, jabatan, dan lain sebagainya, maka itu akan membawa kepada kehancuran dan bahkan bisa menjauhkan dia dari Tuhan. Tetapi ketika kita terpesona dengan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Bahkan kita akan semakin mengenal Tuhan. Ketika seseorang meletakkan kekagumannya kepada Yesus yang telah mati untuk menebus dosa, maka hidup kita pun akan memancarkan pesona Kristus bagi banyak orang, sehingga orang lain bisa terberkati melalui kehidupan kita. Siapakah yang telah mempesona saudara hari ini? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.